Haleluya, haleluya. Shalom. Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam program Kata hari ini. Saya berdoa semua teman-teman, sahabat, handai tolan, keluarga dimanapun Anda berada, sehat walafiat dan diberkati Tuhan selalu. Gini teman-teman, saya membaca satu thumbnail dan juga judul di beranda YouTube saya, dan kebetulan ini adalah thumbnail dan judul dari channelnya Dr. Richard Lee yang kemarin baru-baru menjadi mualaf. Dan menariknya, di dalam judul ini saya membacanya lucu. Kenapa saya bilang lucu? Karena dibilang seperti ini. Pendeta Gilbert bujuk lagi Dr. Richard masuk Kristen, tanda tanya, tanda seru. Kemudian di dalam thumbnail ini dikatakan seperti ini. Dr. Richard lebih Kristen daripada umat Kristen. Tuhan dan surga cuma satu. Jadi agama mana yang benar? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan kritis dari Dr. Richard Lee. Saya pikir-pikir, sebenarnya dia sudah tahu kemana arahnya, siapa agama yang benar. Tetapi dia sepertinya masih terombang-ambing, masih labil, masih bingung dengan keadaan dirinya. Karena kemarin kan baru jadi mualaf. Dan tiba-tiba dia berdiskusi dengan pendeta Gilbert Lumoindong dan pendeta Gilbert mengajaknya balik. Wah, itu bisa jadi bumerang bagi dia. Namun ini kan hanyalah diskusi. Saya percaya doa pendeta Gilbert, doa kami semua orang Kristen, tetap Dr. Richard Lee diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, dan doa juga kami supaya Dr. Richard Lee berbalik dari jalannya yang salah menuju kepada jalan yang benar. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman, dari thumbnail yang saya baca ini dan juga judul, saya memiliki 4 poin berharga. Dan ini juga mungkin baik untuk Dr. Richard Lee dengar. Ya, yang pertama adalah Dr. Richard Lee lebih Kristen daripada umat Kristen. Pertama-tama kita harus tahu dulu Kristen itu apa. Kristen itu adalah mengikuti Kristus, baik itu ajarannya, baik itu penyembahannya, baik itu tingkah lakunya, perkataannya, itu mengikuti perkataan Kristus, tingkah laku dari Kristus. Dia memuji dan menyembah Kristus. Mungkin dari poin-poin ini seperti berbuat baik, memberikan amal, ya, mempersembahkan korban. Mungkin itu baik, ya. Salah satu bagian dari persembahan, ya. Tetapi ada bagian yang paling terpenting yang tidak bisa diikuti oleh Richard Lee, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang tidak akan keluar dari mulut Dr. Richard Lee. Kenapa? Karena dia sudah jadi mualaf. Jadi sebenarnya dia sudah tahu jalan keselamatan itu, tetapi dia karena kebimbangannya, akhirnya dia memilih untuk tidak mempercayai lagi Tuhan Yesus, tidak memuji dan menyembah lagi Tuhan Yesus, tidak mengaku lagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jadi kalau orang bilang Dr. Richard Lee lebih Kristen daripada umat Kristen, bagi saya tidak. Karena dia nggak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti dia bukan Kristen. Lalu, yang kedua, bagaimana dengan pendeta Gilbert bujuk lagi Dr. Richard masuk Kristen? Itu adalah bagian dari penginjilan. Selama kita masih bisa berkata hari ini kepada orang lain tentang kasih Kristus Juru Selamat, bahwa Yesus telah mati dan bangkit, nggak ada yang salah. Karena itu juga di dalam firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Ibrani 3.
Ibrani 3 ayat 7. Nah, judulnya binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan oleh Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, ayat 8, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi Pendeta Gilbert menggunakan kesempatan berdiskusi ini untuk memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kalau masih ada kesempatan, kenapa tidak untuk dilakukan? Iya kan? Kalau ada kesempatan untuk memberitakan Injil, ngapain harus malu? Jadi tidak salah bagi Pendeta Gilbert Lumoyondong untuk mengajak balik lagi. Tidak ada. Karena ini adalah bagian dari penginjilan. Tetapi sekali lagi, hidup ini adalah pilihan. Apakah kita mau pilih yang benar atau yang salah? Atau mau pilih yang suka dan tidak suka, senang dan tidak senang. Hidup ini adalah pilihan. Tergantung dari orang yang menjalaninya itu. Nah, ini luar biasa. Ayatnya yang ke-13. Coba lihat. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, dengar. Ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kalau Dr. Richard itu membuka hatinya lagi, pasti Tuhan selamatkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tetapi kalau dia tidak membuka pintu hati untuk bertobat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada jalan keselamatan. Sesimpel itu. Nah, makanya saya bilang ya, ini adalah kesempatan yang baik bagi Pendeta Gilbert untuk menginjili. Kalaupun dia nggak percaya, itu adalah pilihan dari Dr. Richard Lee. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah Tuhan dan surga cuma satu. Benar, Tuhan dan surga cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selesai, tidak ada yang lain. Ya, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, mereka bertiga ini adalah satu hakikat dalam tiga pribadi. Jadi satu hakikat, tiga pribadi. Selesai. Tuhan hanya satu di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya Alkitab bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada orang yang dapat menyelamatkan umat manusia, hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi cuma satu, yaitu Tuhan Yesus yang punya surga. Dan dia juga adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang terakhir, poin yang keempat ya. Jadi agama mana yang benar? Agama yang benar adalah ketika engkau percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu di dalam hidupmu. Itulah agama yang benar. Kalau kita bicara agama kita di dunia ini, itu akan ada banyak motif di dalam mencari Tuhan. Tetapi yang saya tekankan adalah ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta melakukan firman Tuhan, kita punya agama yang benar. Teman-teman, itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati.